Selamat pagi anak-anak kami. Salam sehat, kita bertemu kembali. Baik, setelah pertemuan kita beberapa kali, hari ini kita masuk pada job sheet sistem penerangan dan klekson. Baik, kita mulai. Tujuan daripada job sheet kita ini, pertama, siswa dapat merangkai sistem penerangan pada mobil. Yang kedua, siswa dapat merangkai sistem klekson pada mobil. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui terminal-terminal pada rangkaian tersebut. Yang keempat, siswa dapat mengatasi trouble pada sistem tersebut. Alat dan bahan, yang pertama multitester, yang kedua baterai, yang ketiga kabel atau pengantar, yang keempat rangkaian untuk bahan praktek, dan yang kelima adalah buku pedoman dari kita masing-masing. Keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. Yang kedua, memakai pakaian kerja atau WP. Ketiga, menggunakan alat dan bahan sesuai fungsinya. Yang keempat, menggunakan buku pedoman atau buku petunjuk praktek. Langkah kerja. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, merangkai sistem penerangan dan klekson. Merangkai sistem lampu kepala. Adapun cara kerja dari sistem lampu kepala adalah saat saklar lampu diarahkan pada lampu kepala, maka arus listrik dari baterai akan mengalir ke saklar dim dan diteruskan ke relay. Akibatnya, pada kumparan relay akan timbul magnet. Kemagnetan ini menyebabkan terhubungnya kontak pada relay. Dengan demikian, arus listrik dari baterai akan mengalir ke lampu kepala melalui sekring, sehingga lampu akan menyala. Menguji rangkaian lampu kepala. Menghubungkan kabel baterai, lalu mengoperasikan saklar lampu kepala dan saklar dim. Dari hasil pelaksanaan lampu jauh dan dekat menyala dengan baik. Merangkai sistem lampu tanda belok dan hajar. Sistem lampu tanda belok berfungsi untuk memberi isyarat kepada kendaraan yang lain bahwa pengendara bermaksud untuk belok. Sedangkan sistem lampu hajar berfungsi untuk memberi isyarat keberadaan kendaraan dari bagian depan, belakang, dan kedua sisi selama berhenti atau parkir, atau dengan kata lain, digunakan kendaraan pada saat darurat. Sekarang cara kerja sistem lampu tanda belok adalah arus mengalir dari baterai, kunci kontak, stabilizer, lalu ke saklar lampu kepala, dan dari saklar lampu ke lampu tanda belok dan lampu indikator, sehingga salah satu lampu tanda belok akan berkedip.
Baik, sekarang cara kerja lampu tanda bahaya. Bila saklar lampu tanda bahaya pada posisi on, maka arus akan mengalir ke IG atau ignition kunci kontak, lalu ke sekring, ke flasher, dan ke saklar lampu hajar, lalu diteruskan ke lampu. Maka keduanya akan menyala. Selanjutnya, menguji rangkaian lampu tanda belok dan lampu hajar. Dengan cara menghubungkan rangkaian dengan baterai, kemudian mengoperasikan lampu tanda belok dan hajar. Dari hasil praktek, lampu belok dan lampu hajar dapat menyala dengan baik. Mari kita sekarang merangkai lampu kota, belakang, dan rem. Lampu kota dan lampu belakang berfungsi sebagai tanda keberadaan dan lebarnya kendaraan, baik yang di depan maupun yang di belakang. Lampu yang di depan disebut lampu kota dan yang di belakang disebut lampu belakang. Cara kerja lampu belakang dan rem adalah bila arus listrik mengalir dari baterai ke sekring, lalu ke saklar lampu, kemudian diteruskan ke lampu, sehingga lampu menyala. Demikian juga pada lampu rem. Bila pedal rem diinjak, maka arus dari baterai akan mengalir ke saklar lampu rem dan diteruskan ke lampu, sehingga lampu rem akan menyala. Mari kita menguji rangkaian lampu kota, belakang, dan rem. Dengan cara menghubungkan rangkaian dengan baterai, kemudian mengoperasikan saklar lampu kota, belakang, dan rem. Dari hasil praktek, lampu kota, belakang, dan lampu rem dapat menyala dengan baik. Merangkai sistem klakson. Cara kerja sistem klakson: jika tombol klakson ditekan, maka arus dari baterai mengalir ke sekring, kemudian ke kumparan relay, sehingga kumparan akan timbul kemagnetan dan menghubungkan kontak pada relay. Kemudian arus diteruskan ke saklar, lalu ke massa. Dengan demikian, arus dari baterai akan mengalir ke klakson, sehingga klakson akan bekerja atau berbunyi ten 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 ten. Sekarang kita ke nomor 3, pengujian rangkaian. Setelah selesai merangkai, langkah selanjutnya menguji rangkaian keseluruhan. Dari hasil pengujian, semua rangkaian harus bekerja dengan baik. Masuk kita ke nomor 4, mengembalikan dan merepetkan alat dan bahan ke tempat semula. Oke, diperhatikan pelan-pelan gambar rangkaian sistem kelistrikan. Dimulai, lihat pada baterai. Lihat baterainya di mana, nggak bisa ditunjuk ya. Nampak ya. Oke, perhatikanlah baik-baik sumber arus listrik yang di bawah huruf A itu. Itulah baterai. Lalu ke kunci kontak yang ada di ACC, ST sama IG, masuk ke sekring, lalu masuk ke flasher. Dari flasher masuk ke saklar lampu tanda belok, lalu dari sana masuk lagi ke saklar, ada saklar hajar untuk menyalakan kanan dan kiri. Di sana ada saklar lampu tanda belok. Sedangkan untuk menghidupkan keempatnya itu ada saklar hajar. Sekarang rangkaian sistem klakson. Klakson seperti gunanya berfungsi untuk memberi tanda kepada kendaraan di depan, katakan bahwa kita sedang datang. Kita perhatikan gambar
Di sana ada baterai, ada fuse, relay atau sekring, lalu ada kunci kontak yang terminalnya tetap ada 4 di ACC, ST dan IG. Dari sana arus listrik masuk ke kotak sekring, dari kotak sekring masuk ke relay klekson yang bertuliskan ada 30, 85, 86 dan 87. Setelah itu ada tombol klekson. Jadi arus listrik yang berhubungan dengan tombol adalah terminal 86. Kalau 86 berarti massa yang diputus di sini, bukan positif. Perhatikan, klekson akan berbunyi telonet, telonet, telonet. Mari agak ribet sedikit rangkaian lampu kepala. Di rangkaian lampu kepala itu kan ada lampu jarak jauh, ada lampu jarak dekat. Dalam gambar kita ini ada sebuah baterai dengan menggunakan sekring sebagai pengaman. Kalau simbol A itu ampere meter, lalu masuk arus listrik ke kunci kontak seperti tadi ke kotak sekring. Di sana ada saklar lampu, ada saklar lampu dim, lalu ada relay 2 digunakan. Kenapa 2 relay? Karena ada satu untuk lampu kepala jarak jauh dan lampu kepala jarak dekat. Dan kedua instalasi itu salah satunya dipasang indikator HB. Kenapa di situ dibuat HB tulisannya? Itu untuk lampu kepala jarak jauh, high beam artinya. Baik, gambar ini agak lebih ribet, nanti silahkan screenshot, lihat satu-satu. Ini gambar yang lebih ribet dari yang tadi karena terlalu kecil-kecil. Sama pada prinsipnya itu untuk lampu kepala, hanya ini posisinya vertikal, dan harapan Bapak nanti pelan-pelan ditonton, screenshot aja, screenshot. Terima kasih anak-anak kami sekalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Harapan Bapak kita akan bertemu nanti di ruang praktek. Entah ke mana masalah teknisnya akan Bapak pikirkan dulu supaya bisa kita masuk workshop mempraktekkan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Thank you very much. See you tomorrow. Selamat bertemu kembali.